Konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Bertemu lagi dengan saya Muhnur Sodik di channel Pendidikan. Sesi kali ini adalah pembahasan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 dalam menghadapi ujian sekolah. Semoga dengan pembahasan soal ini, para siswa mendapatkan cara lebih mudah menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 berhubungan dengan materi teks diskusi, lebih khusus tentang struktur atau bagian teks diskusi. Hal ini bisa dilihat pada pilihan jawabannya, yaitu isu, argumentasi, argumen kontra, argumen pro, dan simpulan. Struktur teks diskusi terdiri atas yang pertama yaitu isu, kedua argumen yang terdiri dari argumen mendukung atau argumen pro, dan argumen menentang atau argumen kontra, dan yang ketiga berupa simpulan. Pada bagian isu, penulis teks akan memperkenalkan isu yang akan dibahas. Isu atau masalah di dalam teks diskusi berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut menjadi topik permasalahan yang kontroversial, sehingga nantinya muncul argumen, baik argumen yang mendukung maupun argumen yang menentang. Pendapat yang mendukung berisi penjabaran lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. Pada bagian itu dipaparkan argumen yang mendukung. Argumen itu didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Pendapat yang menentang berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat yang mendukung. Pada bagian itu, penulis memaparkan argumen yang menentang. Argumen itu juga didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Pada bagian simpulan, penulis menyimpulkan dan merekomendasikan posisi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang akan dibahas. Pada bagian itu, alangkah baiknya kamu mengambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang dibahas, agar simpulan yang kamu ambil tidak lagi menimbulkan masalah baru. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita telaah dengan mudah soal nomor 1 ini. Baik, kita simak teksnya. Facebook adalah pintu gerbang dunia maya. Segala sesuatu, baik hal-hal yang baik maupun yang buruk, dapat terhubung ke akun Facebook anak. Seringkali bukan teman anak yang memberi pengaruh buruk, melainkan teman-teman dari temannya. Hasil studi Profesor Larry D. Rosen dari California State University juga mengungkapkan beberapa efek buruk dari Facebook, termasuk narsisme yang sering menghinggapi anak yang memakai situs jejaring sosial tersebut, perilaku antisosial, kecenderungan berperilaku agresif, dan mudah marah. Studi yang disebutkan oleh Rosen menyatakan bahwa murid sekolah dan kuliahan yang membuka Facebook setidaknya 15 menit ketika sedang belajar cenderung mendapatkan nilai yang rendah. Teks tersebut yang jelas menggambarkan isu Facebook. Dengan demikian, jawaban soal nomor 1 adalah jawaban A, yakni isu. Soal nomor 2, soal tentang struktur teks inspiratif. Yang kita ketahui, struktur teks inspiratif terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Bagian orientasi adalah bagian pengantar cerita. Bagian perumitan
Kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Bagian komplikasi atau puncak inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Resolusi adalah bagian peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan, sedangkan koda penutup cerita, kesimpulan pesan moral. Berdasarkan uraian di atas, jawaban soal nomor 2 adalah jawaban C, yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 telah saya jelaskan pada pembahasan soal nomor 2 di atas, sehingga soal nomor 3 dapat dijawab dengan mudah, yakni jawaban D, koda yang bagian pesan moral pada cerita inspiratif. Sehingga soal nomor 3 dapat dijawab dengan mudah, yakni jawaban D. Pertanyaannya, pesan moral pada cerita inspiratif terdapat pada bagian A, orientasi, resolusi, perumitan peristiwa, atau koda. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya berupa teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 4, 5, dan 6. Sebelum membaca teks, jalan terbaik untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan cara mengetahui pertanyaan nomor-nomor soal tersebut. Sehingga ketika kita membaca teks, kita sudah tahu arah soal dan jawaban sekaligus. Soal nomor 4 tentang bagian teks diskusi. Bagian-bagian teks diskusi sudah saya paparkan di atas. Soal nomor 5 menentukan gagasan utama teks, dan soal nomor 6 tentang penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi antar kalimat. Baiklah, saya bacakan teksnya. Hukuman mati terhadap bandar dan pengedar narkotika di Indonesia rupanya tidak membuat terpidana jera. Hal itu diungkapkan Kombes Pol Sundari, Direktur Pengawasan Tahanan Barang Bukti dan Aset Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Ia mengaku hal itu disebabkan oleh eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia sangat lambat. Badan Narkotika Nasional katanya ingin eksekusi segera dilakukan. Namun, sistem hukum yang terdapat di Indonesia yang membuat tim eksekutor lambat untuk menjalankan tugasnya. Bertitik tolak dari hal tersebut, hukuman mati bagi pengedar narkoba perlu dihilangkan. Penggalan teks di atas adalah bagian dari teks diskusi. Isu, argumen mendukung, simpulan, argumen menentang. Jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban A, yakni isu. Hal ini tergambar pada kalimat pertama, kalimat keempat, dan kalimat kelima tentang hukuman mati. Di satu sisi ingin dilaksanakan, di sisi lain terhambat oleh sistem hukum di Indonesia. Soal nomor 5 menanyakan gagasan utama paragraf teks tersebut. Gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dalam suatu paragraf mengandung informasi apa yang diinginkan penulis terhadap topik yang sudah ada, sebab topik tersebut adalah inti pembicaraan. Teks tersebut menguraikan bahwa hukuman mati untuk bandar narkoba tidak bisa dilaksanakan dengan segera, atau dengan kalimat lain, masih lambannya hukuman mati untuk bandar narkoba. Maka jawaban soal nomor 5 adalah jawaban D, yakni eksekutor lambat membuat hukuman mati untuk bandar dan pengedar narkoba tidak bisa dilaksanakan. Soal nomor 6 tentang penggunaan konjungsi antar kalimat. Kata konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat atau paragraf berfungsi agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan.
Dalam kaitan dengan soal ini dikenal konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang terletak di tengah kalimat. Konjungsi ini menghubungkan dua kata, frasa maupun klausa. Karena letaknya yang berada di tengah kalimat, maka konjungsi tidak diawali huruf kapital. Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Coba kita perhatikan lagi kalimat dalam teks di atas dan temukan konjungsi yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lain seperti penjelasan tadi. Kalimat 1, hukuman mati terhadap bandar dan pengedar narkoba di Indonesia rupanya tidak membuat terpidana jera. Dalam kalimat ini terdapat konjungsi dan yang menghubungkan kata dengan kata dalam satu kalimat, berarti bukan jawaban. Kalimat kedua, hal itu diungkapkan Kombes Pol Sundari, Direktur Pengawasan Tahanan Barang Bukti dan Aset Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Pembahasan kalimat kedua ini sama dengan kalimat pertama, yakni konjungsi dan. Kalimat ketiga, ia mengaku hal itu disebabkan oleh eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia sangat lambat. Kalimat ini tidak mengandung konjungsi. Demikian juga kalimat keempat, Badan Narkotika Nasional katanya ingin eksekusi segera dilakukan. Kalimat kelima, namun sistem hukum yang terdapat di Indonesia yang membuat tim eksekutor lambat untuk menjalankan tugasnya. Kalimat kelima terdapat kata namun yang menghubungkan kalimat keempat dan kalimat kelima. Dengan demikian jawabannya adalah jawaban yang menggunakan kata namun sebagai konjungsi antar kalimat, yakni jawaban C. Soal nomor 7 tentang tanggapan buku. Tanggapan buku sering disebut juga resensi buku. Apa yang ditanggapi? Yang ditanggapi adalah isi buku, tampilan fisik buku, bahasa buku, dan bisa pula tampilan fisik huruf. Membaca kalimat soal nomor 7 dari kalimat pertama, susunan kalimat yang dipakai dalam buku ini sederhana dan memakai istilah yang terkenal dalam masyarakat, sehingga pembaca gampang memahami isinya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditanggapi adalah bahasa buku. Maka jawaban soal nomor 7 adalah jawaban C, yakni bahasa buku. Soal nomor 8 berkaitan dengan teks inspiratif. Teks inspiratif adalah teks narasi yang tujuannya membuat pembaca lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca teks tersebut, sehingga cerita yang disajikan adalah yang sifatnya menggerakkan, membangkitkan, mengilhami, dan mengobarkan semangat pembaca agar melakukan hal positif. Sangat mudah menjawab soal nomor 8 ini karena nama teks sesuai dengan isinya, yakni jawaban B, teks inspiratif, ya teks yang menginspirasi. Soal nomor 9 tentang kalimat persetujuan. Kalimat persetujuan adalah kalimat yang berisi uraian tentang persetujuan seseorang atas suatu ide, gagasan, atau keputusan. Dalam mendukung sebuah isu, selain berisi kalimat persetujuan, juga harus disertai alasan yang mendukung isu. Ciri-ciri kalimat persetujuan: pertama, diucapkan saat merasa sepakat atau sependapat dengan ide, gagasan, atau keputusan orang lain. 2, ditandai dengan kata setuju, sependapat, sejalan, atau sesuai. 3, diucapkan ketika menerima penawaran dari orang lain. Maka jawaban soal nomor 9 adalah jawaban C, sesuai dengan ciri-ciri kedua di atas tadi, yakni ditandai dengan kata sependapat yang disertai dengan alasan yang mendukung. Soal nomor 10, untuk menjawab soal nomor 10 harus dipahami definisi jawaban-jawaban.
Buku pelajaran adalah buku acuan yang berisi kumpulan materi dalam cabang ilmu tertentu yang disajikan secara sistematis yang dipakai dalam proses belajar mengajar. Buku ilmiah adalah karya tulis ilmiah dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian suatu keilmuan yang merangkum hasil-hasil penelitian terbaru. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi, ide cerita berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya, atau yang disebut dengan bahasa konotatif. Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Contoh buku non-fiksi yang umumnya kita ketahui yakni esai, jurnal, karangan ilmiah, atau biografi. Dengan demikian dapat dengan mudah menjawab soal nomor 10. Buku yang berisi perihal hasil karya pengarang berupa dongeng, rekaan, perihal dongeng yang mengalami konflik, dan melalui tahapan-tahapan kejadian merupakan pengertian dari buku fiksi. Jawaban yang benar adalah jawaban C.